Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Narsagita, NIM A420210041 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu anatomi hewan yang mencakup ada 3 hal, yaitu 1. Cakupan ilmu anatomi. Yang kedua, manfaat mempelajari ilmu anatomi. Dan yang ketiga, yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang anatomi hewan ataupun hewan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ilmu anatomi. Anatomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata anatome yang artinya pembedahan dan anatemno yang artinya memotong. Istilah dari anatomi digunakan untuk ilmu tentang struktur tubuh hewan ataupun manusia. Secara substansial, struktur dan jaringan yang sama juga ditemukan di seluruh kerajaan hewan. Istilah zootomi juga kadang-kadang digunakan untuk secara khusus merujuk pada anatomi hewan dan manusia. Jadi, ilmu anatomi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang struktur tubuh makhluk hidup, yaitu hewan dan manusia. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa cakupan ilmu anatomi yang terdiri dari yang pertama, eidonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh hewan bagian luarnya saja. Contohnya, pengamatan bentuk sirip pada ikan, pengamatan bentuk sayap pada kupu-kupu ataupun burung, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu anatomi analitik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang susunan tubuh pada makhluk hidup seperti sistem pada makhluk hidup. Contohnya, pada jaringan yang terdapat di sel tulang terdiri dari sel, substansi dasar, dan komponen fibriler. Yang ketiga, anatomi deskriptif, yaitu anatomi yang berhubungan dengan karakter, bentuk, ukuran, posisi organ, dan bagian tubuh hewan. Contohnya, pada lengan posterior, sistem yang berbeda seperti sistem peredaran darah dan saraf. Yang keempat, anatomi topografika, yaitu ilmu anatomi yang mempelajari tentang satu daerah atau lokasi, bagian tubuh tertentu dan ditinjau dari perifer hingga mencapai medial secara berurutan. Contohnya, kulit fascia superficialis, musculus, arteri, vena, nervus, tulang, serta hubungan antar masing-masing organ tersebut. Yang kelima ada anatomi komparativa, yaitu studi dan perbandingan struktur anatomi atau tubuh spesies yang berbeda-beda. Contohnya saat kita membandingkan struktur tubuh manusia dengan hewan, pasti mempunyai struktur anatomi tubuhnya yang berbeda-beda juga kan? Nah, itu yang dimaksud anatomi komparativa. Yang keenam, anatomi fungsional, yaitu ilmu anatomi saraf akan lebih berbicara tentang metode transmisi impuls daripada lokasi saraf kranial dan tulang belakang. Contohnya, ginjal pada hewan mamalia. Dan yang ketujuh yaitu anatomi perkembangan adalah ilmu anatomi yang mempelajari tentang perubahan-perubahan pada sel pertama kehamilan sampai anaknya lahir, seperti perkembangan janin pada hewan mamalia. Dan yang selanjutnya, manfaat mempelajari ilmu anatomi itu ada 4, yaitu 1. Dapat memahami ragam proses metabolisme yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup. Dan yang kedua, mendapatkan pengetahuan luas tentang ragam perkembangan struktur dari makhluk hidup secara mendalam. Dan yang ketiga, mengetahui secara detail terkait dengan adanya perbedaan letak serta struktur bagian tubuh manusia dengan perbandingan makhluk hidup lainnya. Dan yang keempat, kita lebih mengingat dan bersyukur lagi kepada Sang Pencipta karena sudah menciptakan kita sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Yang selanjutnya, dalil yang berhubungan dengan ilmu anatomi hewan atau hewan terdapat dalam surat An-Nahl ayat 80 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. Dan yang artinya,
Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim, dan jadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu. Yang selanjutnya Quran Surat An-Nur ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum may yamshi ala batinih wa minhum may yamshi ala rijlaini wa minhum may yamshi ala arba'a yakhluqullah may yasha innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perut dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal